الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Id Adha Muhammadullah. Pada hari ini dari kemarin, bahkan dari hari sebelumnya, karena adanya perbedaan, gema takbir telah berkumandang, sahut menyaut, gegap gempita, menyatakan bahwa Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar dan kita adalah kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id Adha rahimahullah. Pada Id Adha ini adalah hari raya umat Islam, di mana pada hari raya ini dilaksanakan syariat kurban. Adapun kurban adalah syariat tertua di dalam Islam, karena dengan sejarah manusia itu sendiri, mulai dari Nabi Adam alaihi salam, ibadah kurban sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya bahwa dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Hadirin sidang Id rahimahullah. Dari ayat ini kita mendapati pelajaran bahwa kurban adalah syariat Allah yang diturunkan kepada Rasul yang pertama, bahkan manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dan setiap Rasul yang diutus pun diberikan syariat kurban. Di antaranya juga sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul kita, dan kita adalah umat akhir zaman, menjadikan beliau sebagai uswah dalam kehidupan kita.
Hadirin sedang ait rahimakumullah. Kita lihat bagaimanakah kurban ketika masa Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika Rasulullah Adam alaihissalam memberikan perintah kepada anaknya atas perintah dari Allah agar mereka melaksanakan kurban untuk mengetahui, menguji keimanan mereka, yaitu barang siapa yang diterima kurbannya maka dia yang berhak menikahi wanita yang diperebutkan oleh mereka. Kemudian dari kurbannya itu Allah memutuskan satu diterima dan satu ditolak. Karena yang diterima oleh Allah adalah qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Di sini kurban Habil diterima, sedangkan kurban Qabil tidak diterima. Karena Habil memberikan pengorbanan dengan pengorbanan terbaik, dengan hewan ternak yang paling dia cintai, kemudian dipersembahkan kepada Allah. Berbeda dengan Qabil, dia memiliki sisa dari pertanian yang layak dikonsumsi dan ternyata yang tidak layak itulah yang dikurbankan, dipersembahkan kepada Allah. Maka di sini letak bahwa kurban yang diterima adalah orang yang bertakwa. Hadirin sidang rahimakumullah. Kemudian kurban ini dalam sejarah dikisahkan oleh Allah, terpatri di dalam Al-Quran adalah peristiwa kurban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memilih mendekat kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Maka kemudian Allah mengabulkan, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Namun ternyata ketika anak ini telah dewasa, di mana Nabiullah Ibrahim mengidamkan bahwa anaknya nanti menjadi penerus dalam perjuangannya menegakkan lillahi kalimatillah di muka bumi ini. Tapi ketika dia telah dewasa, kemudian Allah memerintahkan melalui mimpi bahwa anaknya harus disembelih. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Hadirin sidang rahimakumullah. Dari kisah ini kita dapat melihat sebuah keluarga yang ketika hamilnya ditinggalkan dan ketika lahirnya dididik, dibina oleh seorang ibu yang solehah, Ibunda Hajar, dan ketika dewasa kemudian diberikan perintah, bahkan perintahnya itu adalah untuk menghilangkan nyawanya. Tapi lihatlah sosok yang tumbuh, tauhidnya kuat, imannya kuat. Maka ketika ada perintah Allah, walaupun nyawa taruhannya siap dikorbankan. Wahai bapakku, laksanakanlah perintah dari Allah, walaupun aku harus habis menghilangkan nyawaku ini, tapi kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Itulah contoh keluarga yang kata Allah menyebutkan ada suri toladan bagi Ibrahim, termasuk suri toladan bagi Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah. Maka tatkala hadir Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir,
juga datang perintah kurban, yaitu dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang besar, nikmat yang banyak, yaitu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ada yang mengartikan adalah telaga Kautsar, karena nanti ketika pada mahsyar, maka ada satu telaga yang dijaga oleh Rasulullah. Telaga itu adalah milik Rasulullah, maka umatnya itu akan diberikan seteguk airnya, bahkan akan menghilangkan dahaga selama-lamanya. Adapun di dunia ini pun adalah Rasulullah sebagai Al-Kautsar, Rasulullah sebagai telaga di dunia, di mana akan menghilangkan dahaga umat manusia, kebutuhan ruhnya akan mendekat kepada Allah. Maka Rasulullah adalah telaga bagi mereka yang berdahaga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat atas Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka perintah kurban pun hadir datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sampai kepada kita agar kita melaksanakan kurban atas perintah Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan sampai kita yang mampu, kita yang memiliki kesempatan berkurban, tapi kita tidak berkurban, maka mereka yang meninggalkan Rasul, tidak melaksanakan sunnah Rasul, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul, atau bahkan mengejek Rasul, maka dikatakan sebagai abtar, yang terputus dari rahmat Allah. Semoga kita yang hadir di sini semuanya diberikan kemudahan ibadah kepada Allah, diberikan kemudahan mencintai Rasul dan mengikutinya, diberikan kemudahan untuk meninggalkan maksiat, dan diberikan kemudahan agar bisa berkurban pada tahun ini. Barakallahu li wa lakum.